رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Selain Allah itu adalah hijab yang mendinding kita dengan Tuhan kita itu Allah. Maka itu kembali kita kepada syirik kafir, syirik yang halus, syirik tersembunyi, syirik batin, dusta kita dengan Allah. Kita tidak ada syirik jali, tapi nyata syirik kafir, karena kita akui dan kita sembah, kita patuh kepada perintah Tuhan kita yang kita akui yaitu Allah. Tapi sesungguhnya merasa segala sesuatu perintah itu bukan dari Allah, tapi nyata pada diri kita, itu yang disebut syirik kafir. Tidak ada dapat menyaksikan oleh kita bahwasanya sesungguhnya perbuatan yang kita lakukan dalam ibadah-ibadah kita yang diperintahkan oleh Allah itu tidak dapat kita menyaksikan satu perbuatan yang memberi bekas. Kalau tidak dapat kita menyaksikan yang demikian, maka kita syirik kafir. Maksudnya itulah syirik yang tersembunyi. Maka hari ini karena penyakit umat Islam dewasa ini sudah sudah parah, sudah kronis kalau bahasa itu. Maka Abuya hari ini menggagas tauhid tasawuf, tauhid sufi, itu menghilangkan, itu adalah obat buat umat Islam dewasa ini, yaitu tauhid tasawuf. Tauhid bagi orang-orang bertasawuf, tasawuf bagi orang-orang bertauhid, agar kiranya kita tidak sombong. Bagaimana yang dimaksud sombong kita orang Islam ini? Sombong kita pada agama. Kita melakukan perintah-perintah Allah itu, menjauhkan larangan-larangan Allah itu, oleh kita melakukan perintah itu semata-mata karena maksud diri kita, keuntungan diri kita, mengharap imbalan di atas perintah Tuhan yang Maha Esa itu. Maka itu kita sombong pada agama. Kita melakukan perintah itu, melakukan sembahyang itu karena sembahyang, bukan karena Allah. Maknanya tidak ada ikhlas di dalam apa yang kita lakukan yang diperintahkan oleh Tuhan kita. Maka itu kita menjadi orang sombong pada agama. Jadi apabila batin kita sudah hidup, hilang lainnya, hanya Allah dalam batin kita, maka apa-apa yang kita lakukan dalam ibadah, dalam perintah Allah tadi, ada ikhlas di dalamnya. Maka terlepaslah kita daripada sombong pada agama. Inilah tauhid tasawuf. Tasawuf itu adalah tarekat, bukan tasawuf akhlak. Tasawuf yang dimaksud oleh Abuya yang mulia kita ini adalah tarekat. Tarekat yang Abuya maksud adalah hadap hati kepada Allah, supaya kita dapat berada di hadapan Allah. Hilang lainnya keakuan-keakuan dalam batin kita yang mendinding kita dengan Allah. Yang dimaksud dengan tasawuf tarekat. Jadi tauhid yang dimaksud oleh Abuya kita adalah hakikat, bukan tauhid awam, bukan tauhid akal. Tauhid yang dimaksud oleh Abuya kita adalah hakikat. Hakikat yang Abuya maksud cahaya Allah. Tajalli keberadaan Allah pada batin kita. Tajalli zat Allah pada batin kita, hilang lainnya termasuk diri kita. Ini yang dimaksud hakikat. Kembali kepada asal kejadian. Bagaimana kita kembali kepada asal kejadian? Itulah tajalli zat Allah pada batin hambanya itu. Maka hilang dirinya, hancur. Nyatalah Allah dengan Allah, pada Allah, untuk Allah. Yang disebut tauhid sufi, maknanya hakikat. Hilang lainnya, bersih
hanya Allah. Maka oleh karena demikian disuruh oleh abu kita dalam pengamalan latihan pada jamaah tauhid tasawuf, yaitu ratib siribe. Maka berzikirlah kamu di kantor-kantor, di rumah-rumah, di mana kamu berada, agar kiranya hilang lainnya sangkutan-sangkutan yang menguasai kejelekan nafsumu, supaya hilang kenifakan, hilang kesirikan, syirik kafir tadi. Maka metode disuruh berzikir, mengingat Allah, yang disebut dengan zikir ratib siribe. Berzikirlah kamu di mana-mana. Artinya kalau seperti Tengku hamba, dia kerja di apa namanya, buat mobil. Jadi di tempat dia kerja itu dia harus berzikir, mengingat Allah, jangan mengingat selain Allah. Kalau tidak, maka Tengku hamba ini kerja bersama kerja. Maka barang siapa kerja bersama kerja, itulah orang yang paling bodoh. Tertipu, dia menipu bukan orang lain, sesungguhnya dia menipu dirinya dengan dirinya, pada dirinya, untuk dirinya. Maka belum jadi hamba yang baik. Jadi kita doakan untuk hamba kita, kiranya istiqamah pada tauhid tasawuf, patuh kepada perintah mursyid, guru yang kamil mukamil, agar kiranya diangkat menjadi hamba yang baik, hamba yang dicintai oleh Allah dan Nabi. Maka kita doa sama-sama supaya Tengku hamba kita biar menjadi hamba yang tahqiq. Amin. Jadi oleh karena demikian, jalan yang kita tempuh dalam kehidupan ini, inilah tauhid tasawuf, agar kiranya hilang keakuan yang menguasai diri kita. Maka Abuya mengatakan, keluarlah engkau dari diri engkau. Maknanya kamu kembali. Keluar engkau dari diri engkau, kembalilah engkau kepada hakikatnya engkau, yaitu ahadita. Hanya Allah, tidak ada yang ada. Maka itu keluarlah engkau dari diri engkau. Jadi inilah perlu kita berguru, perlu kita bermursyid, agar kiranya kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang baik. Artinya tidak pernah pisah-pisah kita dengan Allah dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Maknanya tidak berpisah-pisah dengan Allah, artinya kita dapat sayang kepada Allah dari dekat. Sayang yang dimaksud kepada Allah dari dekat oleh kita, yaitu tidak pisah-pisah dengan Allah. Orang yang tidak pisah-pisah dengan Allah, dia sudah hilang resam kemakhlukan. Dia sudah dapat keluarlah engkau daripada diri engkau. Itu orang-orang hamba Allah yang sudah sayang dari dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pisah-pisah dengan Allah. Jadi kalau kita umat hamba Allah ini sayang kepada Allah dari jauh, maka kita pisah dengan Allah. Bagaimana yang dimaksud dengan sayang kepada Allah dari jauh? Sayang kepada Allah dari jauh, orang Islam patuh kepada perintah Allah, melakukan perintah, menjauhkan larangan. Itu namanya kita sudah sayang kepada Allah dari jauh. Tapi kita tingkatkan, jangan kita berhenti, kita tingkatkan agar kiranya kita dapat sayang kepada Allah dari dekat, disebut dengan hakikat. Hilang lainnya, termasuk dirimu. Tidak ada yang ada, hanya Allah yang ada. Maka oleh karena demikian, ini menjadi muhasabah bagi diri kita. Kalau kita ingin selamat, menjadi umat yang baik, biasa kita jadi umat Muhammad Rasulullah SAW atau ummati, biasa kita menjadi hamba Allah, agar nyata sampai yang dikatakan oleh Allah sebagai khalifah. Maka bergurulah pada mursyid yang kamil mukamil. Karena berguru kepada mursyid yang kamil mukamil ini adalah satu kewajiban bagi kita yang tidak dapat
sendiri oleh kita sampai kepada Allah. Maka diwajibkan untuk mencari mursyid, cari olehmu orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, maka bertemanlah dengannya. Nah, jadi pada syekh itu sistem metodenya disebut dengan tarekat, ada Satari, ada Naqsyabandi. Maka kita berguru padanya bertarekat. Apa tarekat? Yang dianut oleh dia, yang disiarkan oleh dia. Maka kita bertarekat padanya agar tersambung kita dengannya. Maka bertarekat, dianjurkan bertarekat. Cuma kalau kita di tauhid tasawuf tidak bertarekat, boleh? Tauhid tasawuf ini Abuya setia pada tarekat, tapi Abuya tidak memperjuangkan tarekat. Yang Abuya perjuangkan hakikat ma'rifat. Abuya mengajak semua umat untuk dapat kembali kepada asal kejadian. Tarekat itu jalan. Maka kalau kita bertarekat lebih mantap. Tapi kalau belum bertarekat, patuh saja apa yang diperintahkan dan amalkan olehmu. Karena sesungguh Abuya ini memperjuangkan hakikat ma'rifat. Karena umat di akhir zaman sudah lalai dengan pernak-pernik dunia. Maka tiada lagi yang datang mengambil anak-anak jalanan, tegas kepada pemimpin yang zalim. Banyak yang berteman dengan pemimpin yang zalim. Maka inilah kebenaran yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sudah di penghujung dunia, sudah mau kiamat. Banyak umat-umat lalai dengan pernak-pernik kehidupan dunia. Dalam batinnya anak, istri, pangkat, tahta, dapat jabatan dan semua. Maka oleh karena demikian, karena cinta dan sayang Abuya kepada umat, hari ini dia menggagas tauhid tasawuf dan menggagas Latif Sri B sebagai pengemalan latihan agar kita dapat melatih disebut dengan tawajuh. Karena kita di Batam tidak mungkin ke Labuhan Haji setiap minggu bertawajuh dengannya. Maka dianjurkan oleh Abuya, berzikirlah Latif Sri B di mana kamu berada. Apakah kamu di atas kereta? Apakah kamu di atas mobil? Apakah kamu di WC? Maka berzikirlah setiap saat, selagi nafas kamu masih naik turun, selagi nafas itu masih ada. Maka oleh karena demikian, untuk mendapatkan semua itu, agar kita dapat kembali kepada asal kejadian kita, ini perlu wasilah, jalan untuk sampai kepada tujuan. Tidak kita dapatkan jalan itu apabila tidak ada kasat dari kita. Karena yang dimaksud syariat, ini versi saya, karena banyak versi mengembalikan syariat tarekat hakikat, tapi semua versi itulah benar. Kenapa banyak versi-versi? Karena pikiran kita beda-beda, mendapatkan oleh kita beda-beda. Maka kalau versi saya lebih mudah karena saya bukan daripada orang alim, maka versi saya syariat itu adalah kita, tarekat itu adalah guru, hakikat itu adalah Allah. Jadi tujuan kita, kasat kita, maksud kita yaitu Tuhan yang Maha Esa. Maka untuk sampai kepada tujuan, mendapatkan kasat itu, maka kita perlu guru, wasilah. Jadi bagaimana setelah kita berguru? Kita harus patuh di hadapannya, padanya. Bagaimana di depannya dan bagaimana sama kalau di belakang tidak ada dia. Maka jalan yang paling mudah, yang paling cepat sampai, patuhlah kamu pada gurumu mursyid kamil mukamil itu, jadilah kamu seperti mayat di depan pemandinya. Apabila kita dapat melakukan itu semua, insya Allah tidak perlu tahun, tidak perlu bulan, tidak perlu minggu, tidak perlu hari, tidak perlu jam. Dalam detik itu kamu jadi mayat, detik itu kamu sampai kepada tujuan kamu, yaitu Allah. Maka dalam tauhid tasawuf ini tidak ada tolak ukur. Apakah alim dia, maksiat dia, bodoh dia, tidak di pesantren dia, anak jalanan dia, pejabat dia, pemerintah dia, sekalipun ulama besar dia, tidak ada tolak ukur dalam kita belajar tauhid tasawuf ini. Karena tauhid tasawuf ini mengantarkan, menyampaikan, mengenalkan supaya kita tahu yang mana diri kita yang sebenarnya diri, yang dimaksud dengan diri yang hakiki. Jadi oleh karena demikian,
perlu kita mengetahui ilmu itu, karena sesungguhnya yang membinasakan kita bukan orang lain, tapi kita itu sendiri. Kenapa? Karena kebodohan daripada kita belum dapat mengenal diri kita. Maka kita harus tahu dengan ilmu yang mana kita dan yang mana diri kita. Kenapa harus kita tahu itu? Agar kiranya mudah kita mengembalikan diri kita kepada kita dan mengembalikan kita kepada yang punya kita. Maka perlu kita tahu dengan ilmu yang mana diri kita, yang mana kita, dan yang mana yang punya kita, agar mudah kita kembali kepada yang punya kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dapatkan itu, maka dapatlah gurumu, dapatlah mursyidmu, karena beliau yang sudah sampai kepada Allah. Maka fana fi syekh, awal fana pada Allah. Ini perjalanan tarekat. Maka duduklah di depannya. Terimalah apa yang disampaikannya, jangan kamu terima dengan akalmu. Karena akal kita belum bersih, maksudnya belum bercahaya iman. Maka terimalah dengan zihin. Sesungguhnya beliau memberikan ilmu kepadamu, disebut dengan ilmu kafi, bukan ilmu jali, sehingga sampai kepada ilmu laduni. Nyata Allah saat kamu hilang lainnya, termasuk dirimu. Maka itu yang disebut wahdatul wujud. Wahdatul wujud muwahhid. Wahdatul wujud ada dua. Ini yang dimaksud wahdatul wujud muwahhid. Wahdatul wujud mulhid itu wahdatul wujud orang kafir. Jadi dalam tauhid tasawuf ini wahdatul wujud yang dimaksud adalah wahdatul wujud muwahhid. Satu wujud, wajibul wujud, yang lain tidak ada. Yang lain wujud diadakan, bayang-bayang daripada wujud Allah. Maka bukan menyatu dua wujud, bukan hulul. Jadi oleh karena demikian, maka besok kami akan berangkat ke Padang. Ini kami mohon maaf sebesar-besarnya di mana ada kesalahan, kekurangan, ataupun apa-apa yang tidak berkenan di hati saudara kami. Jadi mohon dimaafkan. Dan kami mohon doa juga kepada jamaah sekalian agar kiranya sampai kami kepada tujuan dan dimudahkan segala urusan oleh Allah dan sampai kembali ke Aceh. Jadi ini apa namanya, yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya saya melatih diri saya. Semoga ini dapat bermanfaat dengan berkah murabi guru rohani kita, agar sama-sama kita dapat mengamalkan, artinya istiqamah mematuhinya dan mencintainya dan membenarkan dia walaupun kita dibunuh. Maka sekian saja. Jadi kita berzikir, mengingat Allah, hilang lainnya. Jadi sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.